Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kegiatan MPLS yang ketiga, hari ketiga ini, kita masih diberi kesehatan oleh Allah, sehingga bisa melaksanakan sampai akhir. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, sekaligus wali murid kelas 7 UPT SMP Negeri 6 Gresik tahun pelajaran 2020-2021 yang berbahagia. Adapun acara pada pagi hari ini adalah yang pertama pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu daerah. Menempati acara yang ketiga, penyampaian materi disiplin berlalu lintas, yang dilanjut dengan penyampaian materi anti narkoba, dan ini mungkin yang menarik yaitu game interaktif, dan sebagai acara penutup yaitu doa yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Ahmad Musadat, Magister Agama. Supaya acara ini berjalan dengan lancar, tertib, dan bisa berhasil dengan baik, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya yaitu menyanyikan lagu daerah.
Terima kasih. Untuk acara selanjutnya yaitu penyampaian materi disiplin berlalu lintas yang akan disampaikan oleh Bapak Mukhtar Sarjana Pendidikan. Kepada yang terhormat Bapak Mukhtar Sarjana Pendidikan, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kabarnya hari ini? Segar kan? Alhamdulillah. Selamat berbahagia karena kalian telah bergabung dengan kami di SMP 6 Gresik. Untuk saat ini, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, dan semoga salawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah anak-anak, kita sekarang menuju ke materi berikutnya, yaitu tentang tata tertib berlalu lintas yang disampaikan pada materi MPLS pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita lihat dulu tentang tayangan ini. Ya, silahkan di ya, itulah tadi gambaran tentang anak-anak yang sekarang sedang ngetren karena mungkin sudah dibiasakan menggunakan sepeda motor walaupun belum sesuai dengan aturan yang ada. Karena itu marilah kita bicarakan sekarang tentang tata tertib berlalu lintas. Mari kita perhatikan mengapa sih kita kok perlu mengetahui tentang tata tertib berlalu lintas. Karena anak-anak remaja sekarang banyak yang mengalami atau yang melakukan pelanggaran-pelanggaran karena
tidak tahu atau karena memang sedang gaya dan sebagainya. Karena itu mari kita ketahui tentang ketidakdisiplinan dalam berlalu lintas ya. Jadi ketidakdisiplinan dalam berlalu lintas menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya kecelakaan di jalan. Hal itu memicu tingginya tingkat kerawanan kecelakaan yang salah satu korbannya merupakan pelajar. Nah ini, kalian sekarang sudah bukan lagi murid, tapi sudah masuk sebagai kelompok pelajar atau siswa, sudah di tingkat SMP ya. Masalah ketidakdisiplinan pengendara dalam berkendara di jalan raya diawali dari perilaku pelanggaran tata tertib berlalu lintas, dan kebanyakan korbannya adalah mereka yang masih berusia produktif, usia 15 sampai 40 tahun atau seusia kamu terutama ya, karena masih belajar dan sebagainya, sehingga kayak ya seperti itu. Ini yang perlu kamu perhatikan. Jadi posisi kamu saat ini ada pada posisi yang dianggap perlu untuk mendapatkan penyuluhan tentang berlalu lintas ini. Berikutnya perlu kita pahami juga tentang beberapa kesalahan yang menjadi kebiasaan masyarakat kita tentang berlalu lintas, yaitu berkendara walaupun belum memiliki SIM. Ini termasuk pelanggaran fatal ini, karena administrasi negara juga, dan sanksinya juga berat ya. Kemudian melepas kaca spion untuk kendaraan roda 2 tanpa spion misalnya ya. Nah, apa sih fungsinya spion itu? Untuk bisa melihat ke belakang, misalnya kita mau belok, atau kalaupun misalnya kita nggak belok, kita jalan lurus, suatu ketika kita perlu melihat ke belakang. Kalau kita menolehkan kepala kita, risikonya kendali tangan akan terbawa. Jadi kita cukup melirik atau melihat pada kaca spion itu, sehingga akan tahu oh, di belakang ada kendaraan, kita bisa lebih berhati-hati. Kemudian banyak juga sepeda sekarang yang memasang lampu yang dapat menyilaukan mata. Jadi kalau dari depan orang akan silau melihat lampu kita, atau sekarang juga di belakang itu juga ada yang memasang lampu yang silau, sehingga kendaraan di belakangnya nggak bisa melihat secara jelas ke depan. Ini. Kemudian lampu belakang atau lampu stop tidak berwarna merah. Nah, ini contoh tadi warna putih dan sebagainya, atau warna kuning ya. Ini termasuk pelanggaran. Karena apa? Ketika kita ngerem, itu lampu akan lebih jelas merahnya misalnya. Jadi fungsinya seperti sehingga orang di belakang kita tahu bahwa kita sedang persiapan berhenti. Kemudian pelanggaran berikutnya yaitu merubah bentuk dan warna kendaraan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Misalnya di TNKB tertulis warna hitam, tapi kita nggak suka warna hitam, kemudian kita ganti warna abu-abu, misalnya menyeluruh warna abu-abu, itu berarti pelanggaran identitas ya. Kemudian berikutnya adalah memasang stiker berwarna pada lampu utama. Jadi pada lampu depan dipasang stiker ya, mungkin biar kelihatan bagus atau ada bayangan, mungkin begitu ya, tapi sebenarnya itu juga mengganggu, karena akan mengurangi pencahayaan ke depan dan juga mengganggu kendaraan yang di depan yang akan bersimpangan dengan kita. Kemudian yang ketujuh, tidak menggunakan helm dengan alasan sudah sore, malam, atau perjalanan dekat. Misalnya diperkirakan nggak melewati kantor polisi, karena dia menggunakan helm takutnya pada polisi, padahal sebenarnya untuk keamanannya sendiri ya, karena kita tidak tahu bagaimana kita nantinya. Kemudian yang ke-8, membiarkan anak di bawah umur dibonceng tanpa menggunakan helm. Jadi helm itu sebenarnya untuk siapa saja, baik yang bonceng ataupun yang tidak, ataupun yang di depan maksudnya ya, yang nyetir ataupun yang membonceng. Hanya saja biasanya kita memang sembrono anak kecil, karena kita nggak punya helm untuk anak kecil misalnya, itu juga berisiko. Kemudian yang ke-9, membawa atau membonceng anak-anak dengan jumlah berlebihan. Ini berisiko apa? Ketika misalnya ada yang paling belakang enggak, atau tidak bisa sampai menjangkau memegang depannya, ini juga berisiko. Atau terlalu mepet ke belakang, ada yang geronjal sedikit mungkin sudah akan jatuh.
Ini. Kemudian yang ke-10, mengganti knalpot standar dengan knalpot yang bersuara keras atau bising. Ini biasanya kalau tahun baru ini ya, ada perayaan-perayaan tertentu langsung perang. Itu juga sangat mengganggu orang lain dan mengganggu kita karena kita tidak tahu ada suara apa yang ada di sekitar kita tidak bisa tahu seperti itu. Kemudian untuk masa pandemi COVID-19 ini jangan lupa kita selalu menggunakan masker. Ya, jadi harus selalu menggunakan masker. Jangan karena takut ada operasi, takut disuruh push up atau kena denda 150.000 misalnya, jangan begitu. Utamanya untuk kita sendiri, ya. Itu yang berkaitan dengan kesalahan-kesalahan yang biasanya ada, ya. Berikutnya, kapan kita diperbolehkan untuk menggunakan kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor, yaitu bila kita sudah berusia atau kalian nanti setelah dewasa minimal umur 17 tahun dan sudah memiliki surat izin mengemudi, sudah punya SIM, untuk sepeda motor SIM C, untuk mobil SIM A dan sebagainya, ya. Jadi begitu kalian sudah menginjak umur 17, segera saja mengurus SIM. Otomatis mengurus KTP lebih dulu, ya, dari KTP kemudian masuk ke mengurus SIM ini. Dan pada saat ujian SIM itu nanti ada tes dan sebagainya untuk menguji kemahiran kita dalam berkendaraan. Bila tidak mahir, maka belum boleh menggunakan atau belum boleh mendapatkan SIM. Dan kalian harus memahami peraturan-peraturan lalu lintas yang ada. Jadi jangan asal lewat saja, tetap ada aturan-aturannya. Apa saja nanti akan kita sampaikan, ya. Berikutnya beberapa ketentuan yang harus. Jadi ini lawan dari pelanggaran tadi. Pengemudi atau penumpang kedua-duanya menggunakan helm yang standar internasional, bukan yang helm ecek-ecek. Helm proyek misalnya itu bukan helm, itu helm untuk kerja, ya, bukan untuk penumpang, bukan untuk berkendara. Kemudian wajib memiliki SIM C, ini untuk roda 2. Kemudian kendaraan wajib dilengkapi dengan kaca spion. Tadi sudah saya sampaikan, spion untuk melihat ke belakang. Kemudian TNKB, tanda nomor kendaraan bermotor, karena setiap kendaraan bermotor harus ada suratnya. Ini harus ada, ya. Sehingga bila terjadi sesuatu akan bisa atau mudah dilacak. Kemudian lampu utama ini menjelang berangkat harus dikontrol hidup apa tidak. Kemudian lampu sein ini lampu kuning kiri kanan. Untuk belok ke kanan misalnya kita harus menyalakan lampu sein dulu untuk memberitahukan bahwa kita akan belok ke kanan. Atau sein kiri berarti untuk memberi informasikan kepada belakang bahwa kita akan belok ke kiri agar tidak terjadi tabrakan. Jangan-jangan kita pas belok kemudian yang belakang nggak ngerti langsung nyalip kita dan terjadilah insiden yang tidak kita inginkan. Kemudian lampu belakang atau lampu stop juga harus dikontrol. Ketika kita ngerem bisakah nyala dan sebagainya, karena untuk memberitahu pengendara di belakang kita bahwa kita akan berhenti atau lebih pelan dan sebagainya. Kemudian ada speedometer. Ini untuk mengukur atau untuk melihat kita kecepatannya berapa. Karena ada jalan-jalan tertentu yang misalnya ada tulisan 60 km, berarti tidak boleh melewati 60 km perjalanannya. Atau mungkin bisa ada tempat yang lebih. Kalau kita misalnya melewati itu dan terjadi kecelakaan, ya otomatis kita salah. Ini, ya. Kemudian pengendara wajib selalu membawa STNK, sudah, ya. Kemudian wajib mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Misalnya ada tanda belok kanan dan sebagainya, atau misalnya ada tanda tidak boleh menyalip, atau tidak boleh stop, atau tidak boleh parkir dan sebagainya, itu harus kita perhatikan. Kemudian mematuhi batas kecepatan berkendara. Ini berkaitan dengan kita selalu melihat speedometer, ya. Kemudian menghargai sesama pengguna jalan.
Kita jangan misalnya ada di belakang kita mau nyalip, kita mencoba menghalang-halangi, kita sengaja menggoda seperti itu ya. Atau kita berjalan terlalu ke tengah, padahal kita jalannya nggak banter, sehingga yang belakang menunggu kita. Padahal yang belakang juga butuh lebih cepat perjalanannya. Ini. Kemudian utamakan keselamatan diri dan orang lain. Jadi keselamatan diri itu dari kita sendiri. Kalau kita semuanya sudah menjaga keselamatan diri, insya Allah keselamatan orang lain juga akan terjaga. Kemudian berperilaku sopan selama berkendara di jalan, tidak meludah sembarang tempat dan tidak menggeber, tidak ada membelayar suara sebagainya seperti itu ya. Kemudian menyalakan lampu utama di siang hari. Alhamdulillah untuk sepeda motor yang zaman sekarang sudah langsung otomatis begitu sepeda menyala langsung bisa nyala. Jadi hanya kita tinggal ngecek sudah nyala atau tidak, seperti itu. Berikutnya, kapan kita diperbolehkan? Sudah tadi ya. Nah, ini ada beberapa jenis rambu. Ada rambu lalu lintas yang sifatnya peringatan, ada yang bersifat larangan, rambu petunjuk dan sebagainya. Petunjuk misalnya petunjuk arah, mungkin misalnya warna biru dan sebagainya. Kalau rambu larangan contohnya ini larangannya ada coretnya ini. Seperti ini misalnya tidak boleh belok ke kiri. Yang ini nggak boleh belok ke kanan. Dan yang ini tidak boleh berbalik. Nah ini harus kita perhatikan. Jangan asal kita, karena misal suatu ketika kita terlupa langsung butuh balik lah. Jangan asal balik saja. Tetap kita perhatikan ini. Ya, jadi jangan sampai melanggar aturan-aturan atau rambu-rambu yang ada garis merah seperti ini. Kemudian ada rambu-rambu peringatan dan sebagainya. Ya. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Oke, berikutnya kita lihat ini contoh-contoh pelanggaran yang ada. Nah ini misalnya berbalik seenaknya sendiri di jalan raya. Ini misalnya jelas nggak boleh ada larangan, nggak boleh putar, ternyata langsung putar saja. Nah ini bisa menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Selalu gunakan aturan-aturan seperti dalam gambar ini. Sepeda lengkap ada lampu sein, lampu utama, ada spido, ada spion, pakai helm dan sebagainya, sama dengan ini ya. Jadi ini yang perlu kita perhatikan dalam berlalu lintas. Mengapa ini perlu disampaikan ke kalian yang masih anak-anak SMP, agar kalian tidak sembrono naik sepeda motor. Termasuk ketika berangkat sekolah itu tidak diperkenankan membawa sepeda motor ke sekolah. Bagi SMPN 6 Gresik ini, anak ke sekolah dengan membawa sepeda motor dan berkendara sendiri itu merupakan pelanggaran berat. Jadi bukan sekedar pelanggaran yang harus diberikan sanksi ringan, ya, ini termasuk pelanggaran berat karena pelanggaran dua hal. Pelanggaran aturan negara dan pelanggaran terhadap aturan sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan dan saya mohon maaf. Selanjutnya jangan lupa selalu cuci tangan dengan sabun, jaga jarak, pakai masker, kalau perlu pakai face shield dan sebagainya. Dan selalu berhati-hati, tidak berkerumun, tidak bergerombol untuk menghindari corona dan sebagainya. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Mukhtar Sarjana Pendidikan yang telah menyampaikan materi disiplin berlalu lintas. Dan kegiatan ini nanti bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus untuk menerapkan dalam menghadapi pandemi COVID-19. Acara yang keempat yaitu penyampaian materi anti narkoba yang juga disampaikan oleh Bapak Mukhtar Sarjana Pendidikan.
kepada yang terhormat Bapak Mukhtar Sarjana Pendidikan. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak? Tentunya masih senang-senang saja kan? Oke, kita masuki materi yang berikutnya, yaitu penyuluhan anti narkoba. Ini perlu disampaikan ketika kamu masih di awal masuk ini, agar kamu paham tentang tugas-tugas kamu selaku remaja. Dan mari kita lihat tayangan ini agar kita bisa memahami tentang langkah kita bagaimana selanjutnya. Ini gambaran dua anak yang bersahabat akrab, namun pada akhirnya dalam pergaulan berikutnya terjadi perbedaan. Adik, ayo. Mari kita perhatikan. Coba yang satu asik dengan dunianya, yang satu sama-sama tenaganya dikeluarkan untuk yang satu untuk olahraga prestasi, yang satu untuk tawuran. Nah, yang satu dapat piala, yang satu dapat malapetaka. Ini. Yang satu menggunakan api untuk penelitian, yang satunya menggunakan api untuk fly. Ini ya, tentunya beda. Coba lihat sekarang. Yang satu berhasil jadi sarjana, yang satunya sakit di rumah sakit. Coba kita lihat, itulah kalau kita sembrono. Nah, yang satu bersorak kehilangan karena lulus sarjana, yang satunya jadi meninggal menemui ajalnya. Itulah gambaran kita sampai kita menjadi seberapa besar harapan orang tua dan cita-citamu. Jangan biarkan narkoba merampas masa depan. Oke, itu gambaran untuk kita renungkan ya, bagaimana kita untuk menghindari seperti itu. Mari kita sekarang mengikuti materinya ya. Pengertian narkoba. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, dari bahan kimia misalnya baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan, dapat mengubah keadaan psikologi kita seperti perasaan, pikiran, suasana hati, serta perilaku kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan jika masuk dalam tubuh kita, baik masuk melalui dimakan, diminum, dihirup, disuntik, intravena, dan lain-lain ya. Nah, sekarang perihal masa anak dan remaja. Masa remaja merupakan suatu fase perkembangan antara masa anak-anak dan masa dewasa. Jadi dikatakan anak-anak juga nggak mau, dikatakan dewasa juga belum mau. Misalnya kalian disuruh beli minyak di toko depan, mengatakan mau bu aku segede kok, adewe cilik. Sebaliknya nanti ketika ibu datang dari pasar membawa jajan, kamu nggak dikasih, kamu ngomong aku jaluk bu, kata ibumu gak, kamu segede ya adewe. Kamu akhirnya marah, mangkel. Kamu mengatakan, aku sih anak-anak kok. Nah, seperti itu. Itu gambarannya ya. Itu gambaran pada masa remaja. Masa remaja ini punya keinginan yang banyak ya. Sikapnya misalnya rasa ingin tahu, ingin coba-coba, selalu ingin tahu. Apapun selalu ingin, terutama yang ingin yang paling pertama tahu. Ini. Dia menjadi bangga kalau dia menjadi orang yang paling tahu ya. Kemudian ikut-ikutan teman yang memakai narkoba, bukan yang memakai narkoba, ikut-ikutan apapun, termasuk ikut ke kelompok geng dan sebagainya. Kemudian inginnya terlihat gaya, ketok biar keren dan sebagainya. Kemudian mencari kegairahan, ketok selalu senang terus. Kemudian merasa lebih enak. Jadi misalnya minum pun, misalnya kalau di warung, kemudian minumnya kalau orang dewasa mungkin ya
es teh misalnya. Tapi kalau anak-anak biasanya bangga kalau misalnya pakai minum bersoda. Dan intinya adalah kebanggaan saja. Kemudian melupakan masalah yang menyebabkan dia stres. Dia ingin selalu melupakan. Caranya ya akhirnya kesasar ke narkoba dan sebagainya. Untuk menunjukkan kehebatannya. Dia paling hebat, paling kuat dan sebagainya. Karena dia merasa sudah dewasa. Dan dia menunjukkan sikap berontak. Semula orangnya bagus, nurut, akhirnya berontak. Ini. Dan dia memakai narkoba juga karena ingin mengurangi rasa sakit. Berikutnya tentang tanda-tanda gejala dini korban penyalahgunaan narkoba. Kejahatan fisik dan penampilan diri menurun, suhu badan tidak beraturan, jalan pun juga mungkin sempoyongan dan sebagainya. Kadang-kadang ya pokoknya rembes lah jadinya ya. Kemudian takut air sehingga malas mandi, takut kedinginan. Akhirnya dia nggak peduli lagi tentang bau badan dan sebagainya ya. Kemudian terdapat bekas suntikan. Ini bagi yang menggunakan cara suntikan ada bekas dan nampak ini kan saking seringnya disuntik. Berikutnya untuk penyalahgunaan ketika terjadi sifat penyalahguna yang terjadi di rumah. Misalnya dia semula orangnya nurut pada orang tua, suka belajar dan sebagainya, kemudian akhirnya sekarang senang membangkang. Dituturi sedikit saja sudah bangkang, merasa nggak senang dituturi. Kemudian sering berbohong. Misalnya dari mana atau dengan siapa saja dia berbohong, termasuk uang jajan dihabiskan untuk beli alat-alat atau beli bahan untuk fly itu ya. Kemudian temannya berubah. Contoh tadi dalam tayangan, semula dengan temannya bagus waktu SD-nya, akhirnya karena salah dalam memilih teman, akhirnya ya temannya akhirnya jadi kelompok seperti itu. Ini. Kemudian efeknya pada ketika dia sekolah yaitu prestasi belajarnya turun, sering ngantuk di sekolah, kemudian sering keluar, jadi nggak kerasan dia di kelas. Alasan macam-macam ya, ke kamar mandi dan sebagainya, karena dia sebenarnya ingin fly dan sebagainya ya. Ini gambarannya ya. Kemudian bahaya penyalahgunaan narkoba, efek jasmaninya, gangguan pada sistem saraf pusat, gangguan pada jantung dan pembuluh darah, jadi gampang loro jantung, kemudian gampang loro paru-paru, jadi ambekan sesak dan sebagainya. Itu efek dari secara jasmani. Kemudian juga gampang sakit perut, mencret, gampang pusing, gemetar, gleyur dan sebagainya ya. Ini gambarannya. Gangguan pada otak dan tulang seperti peradangan otot akut, penurunan fungsi otak akibat alkohol dan sebagainya. Ini efek jasmaniahnya seperti itu. Kemudian efek kejiwaannya yaitu mengalami gangguan jiwa berat. Misalnya yang ringan, misalnya ada seakan-akan ada yang membisiki sesuatu dalam pikirannya dan akhirnya dia melakukan sesuatu itu. Kemudian depresi mental yang berupa gangguan persepsi, daya pikir dan kreasi. Misalnya ada temannya menasihati, itu kemudian dianggap justru menghalangi langkahnya, malah dimusuhi. Ini berpikirnya kurang dan kreativitasnya juga kurang. Gangguan emosional juga terjadi ya, secara tidak wajar. Kemudian suka melakukan tindakan kekerasan karena dipikir adalah kepuasan dirinya. Kemudian ada perasaan ingin bunuh diri. Mengapa? Karena ada bisikan-bisikan seakan-akan bunuh diri itu cara yang paling baik. Ini. Kemudian depresi sering muncul, misalnya ketika kondisi tenang-tenang, kemudian dia berpikir tentang perasaan dan kemudian ada rasa bersalah sebagainya. Ini kemudian memunculkan rasa depresi. Berikutnya dampak dalam kehidupan sosial, ya otomatis
tidak baik ya, menurunnya prestasi yang pernah dicapai, gangguan emosional, gampang murah-muringan dan sebagainya, gampang melanggar aturan norma-norma sosial, agama dan sebagainya. Sholat pun mungkin sudah enggak lagi, ngaji juga tidak misalnya. Kemudian dapat perekonomian, jelas uang dihabiskan dengan cuma-cuma dan sebagainya. Jadi saja bisa dibaca sendiri. Kemudian dapat terhadap pribadi, perubahan kepribadian. Semula orangnya ceria, bagus, nurut, sekarang menjadi pemurung, pemarah dan sebagainya. Kepada siapapun, termasuk pada orang tuanya, suka melawan, membantah ini. Kemudian sikap masa bodoh, nggak peduli pada lingkungannya. Yang penting dia sendiri bisa berpikir atau berkhayal menurut ukurannya sendiri. Termasuk ketika ada tidur pun dimanapun tidak ada masalah, nggak mikir macam-macam. Ini menjadi pemalas, kongkon lapo-lapo ya males karena mengikuti keinginannya sendiri. Dapat bagi keluarga tentunya dia tidak segan mencuri uang dan orang dari rumah dan sebagainya. Kemudian sikap yang tidak sopan pada orang tua, pada lingkungannya, sehingga ya mencemarkan nama baik keluarga. Berikutnya dampak terhadap masyarakat. Perbuatan tidak senonoh sering dilakukan oleh anak-anak atau orang-orang yang dalam kondisi tidak sadar atau setengah sadar. Ini mengganggu ketertiban umum, mengambil milik orang lain, keras dan sebagainya, termasuk tindakan-tindakan kriminalitas. Ini dampaknya bagi negara, bagi agama, ya, hilangnya generasi muda yang diharapkan. Kualitas beragamanya juga otomatis berkurang juga. Hilangnya jiwa taat karena kesadarannya berkurang, sehingga ketaatannya juga berkurang. Ini runtuhnya rasa ukhuwah, persatuan dan kesatuan bangsa. Tali persaudaraan sudah hilang seperti ini. Dampak lainnya masa depan, contoh dalam tayangan tadi, ya, masa depannya yang Andi tadi ternyata akhirnya mati dalam keadaan seperti itu. Ini gambarannya, ya. Dan semoga kita terhindar dari semua yang merugikan kita dan selalu dilindungi oleh Allah dan selalu dalam keimanan, ya. Semoga iman kita dikuatkan dan kita selalu berusaha untuk menguatkan iman kita. Semoga Allah selalu melindungi kita, memberikan rahmat, hidayah dan inayah kepada kita sekalian. Demikian, mohon maaf dan saya akhiri, terima kasih dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada Bapak Muhtar Sarjana Pendidikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan acara yang mungkin kalian tunggu-tunggu yaitu game interaktif yang akan dipandu oleh panitia. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik semua, kini saatnya kita akan mengikuti kuis interaktif. Ya, di sini nanti kalian semua akan melihat urutan angka mulai dari nomor 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian kalian harus menebak isian apa yang tepat untuk kotak yang terakhir. Silakan di pause terlebih dahulu tontonan tayangan video MPLS ini, di pause terlebih dahulu, kemudian silakan mengisi jawabannya di kolom komentar. Jawaban pertama yang berhasil menjawab dengan benar akan mendapatkan voucher senilai Rp50.000 berupa paket data internet, ya. Oleh karena itu, segera ketikkan jawaban kalian di kolom komentar. Setelah menjawab, kalian bisa mengikuti rangkaian acara MPLS selanjutnya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Sudah fresh kan? Nah, untuk itu sebagai acara penutup akan dibacakan doa oleh Bapak Haji Ahmad Musadat, Magister Agama. Kepada yang terhormat Bapak Haji Ahmad Musadat, Magister Agama, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah acara ini kita tutup bersama dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatana wa talamidana min ahli al-'ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair. Allahumma lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli muqimas salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, selesailah acara MPLS dari hari pertama, yaitu hari Senin tanggal 13 Juli 2020 sampai hari Rabu tanggal 15 Juli 2020. Tapi sebelum kita tutup, ada kegiatan akhir, yaitu postes umpan balik keterlibatan siswa. Dan saya sebagai pembawa acara, apabila menyampaikan acara dari hari pertama sampai hari terakhir, ada kesalahan yang tanpa kami sengaja, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan supaya acara ini bisa bermanfaat, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.